Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat istilahnya bootable di USB. Biasanya kan kita bootable untuk instalasi itu masternya ada di CD-ROM, ada di CD. Nah sekarang kita bisa membuat bootable-nya melalui USB. Di situ masternya kita masukin di USB. Nanti setelah sudah masternya masuk ke USB gitu ya, baru kita di BIOS-nya diatur boot first-nya ke USB ya, atau ke flash disk gitu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan software tool Rufus atau NetBootin. Nah, di sini saya akan menggunakan Rufus untuk membuat master bootable dari Windows. Ya. Oke, di sini device-nya atau flash disk-nya sudah ke detect, ya. Terus di sini ISO-nya kita tinggal cari, ya. ISO-nya select di sini ya. Nah, di sini saya misalnya mau membuat ISO Windows 7. Nah, di sini udah ada ya Windows 7-nya ya. Nah, ini ya. Windows 7. Terus di open. Setelah itu ini labelnya mau dikasih label apa terserah. Terus file sistemnya NTFS ya. Kalau misalnya space-nya dari harddisk kan rata-rata besar gitu ya, jadi pakai yang NTFS. Kalau FAT32 terbatas, mungkin sampai 30 GB doang. Tapi kalau yang terbaru, harddisk terbaru kan di atas 30, malah sampai tera dan sebagainya. Maka maksudnya untuk yang flash disk kan banyak yang udah di atas 30 gitu ya, jadi bisa menggunakan NTFS. Oke, nah di sini sudah status ready, ini tinggal di start aja ya, di start. Maka nanti akan yang flash di sini awalnya isinya video akan ditiban menjadi bootable master Windows 7. Oke, kita mulai start. Nah, ini ada peringatan semua data on device dari flash di sini akan dihapus ya, akan dihancurkan ya. Terus kalau mau melanjutkan klik OK, tapi kalau nggak jadi cancel. Misalnya mau backup dulu bisa di cancel. Tapi kalau emang kita udah yakin ini filenya tidak terlalu penting dan sudah di backup, ini kita bisa lanjutkan untuk memulai membuat bootable dari flash disk. Oke, kita lanjut. Kita tinggal tunggu ya, tinggal tunggu sampai selesai. Maka kita nanti akan cek pas dimasukin flash disk, biasanya sudah berupa isinya file-file Windows gitu ya. Kalau kita emang bikin bootable-nya Windows, kalau Linux. Oke, tinggal tunggu aja ya. Terima kasih. Jadi sangat simpel ya, membuat sebuah bootable via USB atau via flash disk gitu ya. Cukup kita menggunakan tool Rufus ya, atau NetBootin bisa. Jadi yang pertama siapkan flash disk, yang kedua siapkan tool Rufusnya, dimana flash disk sudah di backup datanya, atau mungkin kosongan sih nggak masalah ya. Terus buka softwarenya dan kita arahkan ISO-nya ya. Jadi jadikan dulu master yang ada itu dibikin ISO gitu ya. Nah, setelah itu di browse, cari ISO-nya ada di mana letaknya. Setelah itu kita start untuk memulai membuat bootable
Windows via flash disk. Dan dari sini juga kalau misalnya katakanlah master Windows 7 hanya kepakai, misalnya di sini size-nya cuma 2 GB katakanlah. Nah, di sini hard disk totalnya itu 4 GB. Ini kita bisa masukkan lagi file-file gitu ya. File-file yang emang untuk ditaruh lagi di flash disk gitu ya. Biasanya Windows 7 nggak terlalu besar, ini sampai 2 GB ya. Jadi mungkin agak sedikit lama untuk proses membuat bootable-nya gitu ya. Jadi tunggu saja. Karena kalau kita lihat misalnya ISO ya, ISO yang ada untuk Windows ya, katakanlah wah lumayan juga sih di sini ya. Oke. Jadi untuk membuat bootable baik yang menggunakan Windows dan Linux ya, OS Windows atau Linux, kurang lebih sama ya, seperti itu prosesnya. Jadi baik yang nanti mau menggunakan Windows 8 ya, atau Windows 8, Windows 10 ya, dan seterusnya, ini kita untuk membuat bootable-nya ya seperti ini gitu ya. Jadi di sini nanti yang kita buat di Rufus ini yang awalnya berupa ISO ya, image. Nah, itu nanti pas sudah dibuat bootable, dia bukan berupa ISO lagi, tapi berupa file-file yang memang seperti file-file asli gitu, yang Windows asli gitu ya istilahnya, dalam artian file-filenya itu sudah disebar ya, atau di ekstrak gitu. Kalau sebelum diekstrak kan, kalau dijadiin ISO ini kan filenya cuma satu ya, misalnya Windows 7 ya, tapi setelah dibuat bootable maka akan dikeluarkan, sehingga
tahu-tahu banyak filenya di dalam satu Windows itu ya. Nah akhirnya di situ ada menu ada file-file seperti untuk boot dan sebagainya gitu ya, di 386 dan sebagainya, dimana nanti di situ bisa untuk dijalankan gitu ya. Dan kurang lebih ini sebentar lagi sudah selesai proses untuk membuat bootable-nya. Nanti setelah ini kita akan coba ya, dimasukin flash disknya. Dia akan yang awalnya tadi kita istilahnya kopian ISO-nya seperti ini, nanti akan berupa file-file dimana itu akan menjadi bisa menjadi sebuah bootable gitu ya. Kalau kita mau instalasi master Windows-nya menggunakan flash disk. Nah file-filenya ini nanti seperti ini ya. Ada source-nya, di dalamnya ada subfoldernya, ada file-file DLL, XML dan sebagainya. Jadi agak lama ini karena tadi emang pas dilihat di sini sampai size-nya 2,4 giga ya untuk source-nya. Jadi makanya proses untuk membuat bootable agak sedikit lama. Nah di sini sudah ready, artinya sudah terbuat ya. Sekarang kita close dan kita lihat hasilnya. Tadi ya di removable disk. Nah ini ya, sudah berbentuk. Maksudnya sudah bisa buat bootable. Berarti sampai di sini berhasil ya. Jadi kalau mau dites tinggal tadi restart, terus masuk ke BIOS dan pilih boot first-nya ke flash disk. Nanti setelah di jalankan, dia akan membaca file flash disk dan akan langsung membuka instalasi Windows 7 tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja terkait dengan membuat bootable Windows 7 via